I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yeah, yeah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Oh Lord, I lift your name on Shalom adik-adik. Shalom. Wah, sekali lagi nih. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar hari ini adik-adik? Luar biasa. Dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya. Kak Neti berharap semua adik-adik yang ada di rumah, juga keluarga yang ada di rumah, kita semua ada dalam lindungan Tuhan, kita semua sehat-sehat dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Hari ini, hari Minggu, di penghujung bulan Oktober ini, kita masih diperkenankan Tuhan, diberi Tuhan nafas hidup. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan hari ini, pagi hari ini kita mau datang menghadap Tuhan. Kita mau katakan, saat pagi hari kami datang kepadamu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Katakan pujian ini sekali lagi. Saat pagi hari Tuhan, kami mau datang kepadamu. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan
berdoa adik-adik, semua tutup mata dan lipat tangan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan, Engkau masih menganugerahkan kepada kami nafas hidup, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus, kalau kami boleh menghirup udara pagi yang segar pada hari ini. Udara yang sehat, yang menghidupkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada hari ini kami mau bersama-sama lagi Tuhan, bersama-sama anak-anak Ero Kids untuk memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah kami hari ini. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami Bapa, di dalam nama Yesus. Firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, Engkau hadir, dan kami percaya adik-adik kami dan kami juga Tuhan di tempat ini lebih dari 2 orang. Kami percaya Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ibadah kami hari ini boleh jadi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Adik-adik semua bersuka cita. Amin. Yesus ada di dalam hidup kita. Yesus ada di dalam rumah kita. Hari ini Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah. Senang-senanglah. Senang-senanglah, Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family. Happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. With Jesus in the family. Happy, happy home. Happy, happy home. Yesus. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah. 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 Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah. Senang-senanglah. With Jesus. With Jesus in the family. Happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. With Jesus in the family. Happy, happy home. 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 Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Yes. Haleluya. Haleluya. Adik-adik, hari ini Kak Neti mau kasih pengumuman ya. Ada pengumuman untuk adik-adik. Nah, di dalam ibadah kita hari ini, nanti adik-adik akan menyaksikan video gerak dan gerak tari ya, dance dari kakak-kakak pembina ya. Nanti adik-adik lihat di rumah, saksikan. Kemudian adik-adik, setelah adik-adik pelajari ya, ini nanti dance-nya ini untuk kesaksian kita nanti untuk Natal adik-adik ya. Nah, setelah adik-adik pelajarin di rumah, adik-adik juga buat videonya sama seperti gerakan kakak-kakak ya. Nah, kalau sudah adik-adik pelajari, adik-adik buat videonya dan secepat mungkin, ya mungkin 2 minggu atau 3 minggu dari sekarang, adik-adik bisa kirim videonya ya. Berlatih, setelah bisa langsung buat videonya dan langsung dikirim ke kakak-kakak. Siap adik-adik? Bisa ya? Bisa ya? Ayo berlomba, jangan ketinggalan. Kakak-kakak adik-adik yang kelas besar juga jangan malas-malas ya.
buat gerakanmu yang sebaik mungkin, yang sebaik kau bisa berikan untuk persembahkan buat Tuhan. Amin. Amin ya. Saksikan dan pelajari. Kemudian kirim videonya ke nomor kakak-kakak yang ada pada adik-adik. Oke? Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yeah, yeah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Oh Lord, I lift your name on Haleluya, haleluya. Haleluya. Yuk kita mau masuk lebih dalam lagi dalam ibadah kita pada hari ini. Kita mau bilang hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan bagiku, bagimu, bagi kita semua. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa adik-adik? Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Hari ini ya Tuhan, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka,
dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah, sekarang bersukacitalah, sekarang bersukacitalah. Haleluya, terpuji Kau Tuhan. Hari ini adalah harinya Tuhan juga, hari yang telah dijadikan Tuhan. Dan hari ini kita mau merayakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, di dalam ibadah kita. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Oh, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Oh, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, masih bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Haleluya. Biarlah hati adik-adik semua dipenuhi dengan sukacita Tuhan. Amin. Begitu juga berikutnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati adik-adik, tetap sukacita di hadapan Tuhan. Tetap bersemangat mau menerima firman Tuhan. Kita mau bersyukur karena kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Mari adik-adik kita naikkan pujian ini. Bersyukur selalu Tuhan buat kasih-Mu dalam hidup kami. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu
pujian ini, bersyukur selalu bagi kasih-Mu Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Yesusku, Yesus yang terbaik, Yesus yang termanis. Oh, kami mengasihi-Mu. Kau berikan sukacita dalam hati kami, pujian dalam hati kami, dalam mulut kami Tuhan. Karena Engkau begitu baik, begitu baik. Yesus, kami mengagungkan Engkau. Sorak bagimu, sorak bagimu, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur senantiasa karena kasih-Mu Tuhan atas hidup kami. Dan kami percaya ada jaminan Tuhan yang pasti di dalam Tuhan. Amin. Tuhan berikan di dalam hidup kami, di dalam kehidupan setiap anak-anak Ero Kids Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kamilah orang-orang yang akan menerima janji Tuhan itu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk sukacita kemenangan yang diberikan Tuhan buat setiap kami Tuhan. Oh ralabashi karalabashi karalabashi. Dan dengan sukacita yang besar itu Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan suara Tuhan. Oh, kami mau mendengarkan pesan Tuhan yang akan disampaikan buat kami semua anak-anak Ero Kids. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan
Hati kami semua, anak-anak Ero Kids di rumah juga seperti tanah yang gembur Tuhan. Yang siap ditaburi oleh benih-benih kebenaran firman Tuhan. Sehingga benih-benih itu tidak mati sia-sia. Tetapi benih-benih itu boleh bertumbuh Tuhan. Dan menghasilkan buah-buah yang manis bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih kuasailah Tuhan setiap hati kami, pikiran kami, semua anak-anak Ero Kids, supaya sungguh-sungguh hati pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Wah, hari ini kita semua bersuka cita ya dengan pujian penyembahan tadi. Wah, Kak Rosa rasanya juga mau loncat-loncat terus karena kakak merasakan betapa hadirat Tuhan memenuhi hati kita dan sukacita Tuhan terus memenuhi hati kita. Ya, judulnya hari ini khotbah kita adalah tentang, bukan khotbah ya, sharing firman Tuhan tentang sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Dari Filipi 4 ayat 4 sampai 6. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu adik-adik. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Dan saat ini kami sungguh mengucap syukur dan bersuka cita karena kami merasakan Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkaulah sumber sukacita kami, Engkaulah sumber hidup kami dan kami rindu kenal sama Tuhan lebih lagi. Kami rindu mengenal janji-janji Tuhan dan mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, saat ini beracaralah kami, pimpinlah setiap kami, baik hamba yang mau men-sharingkan firman dan adik-adik Ero Kids yang manis yang mau mendengarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Oh gitu ya, sukacita itu apa sih? Kalau kita ketawa-ketawa terus, hahaha, itu sukacita enggak namanya. Tapi adik-adik, ada hari-hari bisa enggak kita bersukacita terus? Nih ada kakak mau kasih lihat ekspresi-ekspresi wajah yang biasanya kita alami setiap hari. Ada, aduh mama sakit perut ma. Wah ada yang kesakitan. Ada yang tadi kejepit pintu ma, nangis. Ada yang enggak mau berbagi ma. Berbagi tuh mainannya tadi mah gak dipinjemin sama si ini. Apalagi ada yang marah-marah. Gara-gara apa marah-marah? Tadi tuh teman saya jahil banget sih. Pakai kirim-kirimin emoticon apa itu di WhatsApp gitu. Karena kita semua kan gak boleh ketemu. Tapi kita berhubungan lewat gadget kadang-kadang ya. Dia ngeledek-ledekin saya, marah. Ada yang khawatir, aduh gimana ya nilai mid semester saya gimana ya. Jadi dalam satu hari kita bisa ada rasa-rasa emosi-emosi namanya ada rasa seneng, ada rasa sedih, ada rasa kesakitan, ada rasa marah, ada rasa apa lagi ya, khawatir, ada rasa bingung, wah banyak. Campur aduk. Tapi di sini kita mau belajar dari Rasul Paulus yang ada, dia bilang bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Emang enak sih Kak kalau bilang bersukacita, tapi prakteknya gimana ya? Nah, adik-adik tahu gak sebuah rahasia bahwa Rasul Paulus mengatakan kata-kata bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacitalah itu ketika dia berada di dalam penjara. Penjara, coba kita lihat, penjara itu adalah sebuah tempat yang sempit. Gelap pula, remang-remang gelap, lembab, bau apek. Dulu kakak pernah ke penjara remaja yang ada di Tangerang. Kamar mandinya sendiri bareng-bareng. Udah gitu ini apalagi Rasul Paulus dan Silas ini kakinya dipasung, terus tangannya dirantai. Bisa jalan enggak? Enggak bisa. Bisa menari-nari apalagi enggak bisa.
bisa tidur dengan enak, nggak bisa. Tapi luar biasa. Rasul Paulus bilang, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Wah, padahal kondisinya, keadaannya dia pada saat itu sangat nggak bisa bikin sebenarnya manusia bersukacita. Kalau dia ngelihat sekitarnya. Tapi ternyata sukacita itu dapat dari mana? Dari dalam hati. Rasul Paulus ini dulunya orang yang aktif loh adik-adik. Rasul Paulus ini tadinya adalah orang yang bekerja, bikin tenda, terus melayani Tuhan, kemanapun memberitakan firman Tuhan. Tapi sebenarnya sebelum dia jadi pemberita firman Tuhan, dia adalah seorang yang menganiaya anak-anak Tuhan. Menganiaya, dia gak suka. Orang Kristen dia paling gak suka, paling benci. Kalau bisa dia mau hukum, terus dia mau pokoknya melakukan hal yang jahat sama anak-anak Tuhan. Pada suatu hari dalam perjalanan ke Damsyik, dia ngelihat suatu sinar yang sangat silau. Berasal dari atas, dari langit. Teman-teman yang ada satu perjalanan dengan Rasul Paulus ngelihat sinar itu. Tapi mereka nggak ada yang dengar bahwa Tuhan Yesus lagi ngomong sama Rasul Paulus. Dia bilang, Tuhan Yesus bilang, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Hah? Siapa itu? Suara apa itu? Katanya. Ternyata selama ini yang dia aniaya adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu pembela kita adik-adik ya. Dalam keadaan apapun ternyata Tuhan Yesus tuh tahu keadaan kita gimana. Dan akhirnya sesudah pertemuan itu Paulus ketemu sama Tuhan Yesus. Dia 3 hari buta gak bisa ngelihat. Kemudian dia dibaptis dan dia menjadi anak Tuhan Yesus, pengikut Tuhan Yesus, bukan hanya sekedar pengikut tapi dia mau banyak orang, semua kalau bisa semua orang yang dia ketemuin semua kenal Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus. Jadi anak-anak Tuhan Yesus dan menerima dalam hati dan diselamatkan. Semangat, dia bersemangat. Dia akhirnya sesudah mengalami Yesus, berjumpa dengan Yesus, wah, dia nggak bisa diam, dia harus memberitakan firman. Ya, amin. Nah, tahu nggak adik-adik? Di ayatnya yang kelima, Rasul Paulus bilang, ini tadi ya, jadi bagaimana kita harus bersukacita? Yang pertama adalah kita harus berjumpa. Berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Ya, kita ketemu Tuhan Yesus, engkaulah Tuhanku, engkaulah Rajaku, masuklah dalam hatiku, jadilah penguasa tunggal dalam hidupku. Aku mohon ampun dosa-dosaku, aku mau engkau jadi Tuhanku, mau jadi Rajaku, penguasa hidupku. Nah dari situ sesudah roh Tuhan ada di dalam hati kita, maka kita bisa mulai, wah sukacita kita ada dia di dalam, gak ada di luar. Yang kedua, syaratnya tadi udah terima Yesus, yang kedua supaya kita bersukacita adalah di Filipi 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah ini ada foto adik-adik. Adik-adik lihat enggak foto-foto ini? Ada 2 anak gadis cilik ya. Yang satu ngasih, yang satu nerima. Lebih senyumnya lebih besar mana? Yang terima atau yang ngasih? Yang memberi ya. Yang nerima sih senang, yang memberi juga senang. Ada lagi sharing mainan untuk panti asuhan. Wow, yang memberikan mainan juga senyumnya lebar sekali ya. Yang menerima juga tersenyum. Ternyata senang ya. Jadi kalau mau bersukacita, maka kita harus banyak memberi kebaikan kepada orang-orang yang kita jumpai ya. Oke. Hai Kak Kalista. Hai, apa itu? Ini kemarin ada makaroni, aku lihat-lihat resep Kak. Enak ya. Iya, Tapi ini buat siapa? Iya ini aku tadi lagi mau ketemu Kak Vivi, mau aku kasih ke dia. Wow, kamu baik sekali. Iya, itu dia Kak Vivi. Hai. Hai Kak Vivi. Ada apa ini? Iya nih Kak, aku mau kasih. Kemarin aku lihat-lihat resep, jadi ini tadi aku cobain masak. Aku mau kasih ke Kakak untuk cobain masakan aku. Wah, ini kan kesukaan aku. Wah, Kamu tahu puji aja deh. Tuhan. Yeay. Aku suka banget. Makasih ya. Iya, sama-sama. Iya, aku mau les nih. Aku duluan ya. Dadah. Dah.
Kakak lihat tadi Kak Vivi seneng. Tapi Kalista kelihatan lebih seneng lagi ya. Iya dong Kak, aku seneng banget. Wow, kenapa ya Kalista seneng? Iya aku seneng banget, ternyata Kak Vivi suka apa yang aku kasih. Apalagi dia Wow. bahagia banget tadi. Iya. Tuhan Yesus memberkati Kalista ya, karena terlebih lagi kita lebih bersuka cita memberi daripada menerima. Walaupun Kak Vivi seneng, tapi pasti Kak Kalista jauh lebih seneng dari Kak Vivi. Amin. Amin, betul sekali Kak Rosa. Iya, Tuhan berkati Kalista ya. Ya, dah Kak, aku duluan ya. Dah, Dah. Tuhan berkati. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi waktu kita memberi, yang dikasih seneng. Kak Vivi seneng, makanan kesukaannya. Tapi ternyata Kak Kalista, wah, jauh lebih seneng lagi. Ya, kalau adik-adik nggak percaya sama Kak Rosa, boleh dipraktekin di rumah, amin. Nah, coba kita bikin teh manis buat mama. Kita seneng ngasihnya, mama seneng nerimanya, kita lebih seneng gak melakukannya. Hal-hal kecil. Tapi ada yang bilang, Kak, aku gak punya banyak makanan Kak. Aku gak punya banyak mainan, gak bisa sharing. Oh, tapi adik-adik punya apa? Bibir buat tersenyum. Ketemu orang senyum, hai, sapa dengan baik. Terus apa lagi? Punya telinga buat mendengar. Waktu temennya sharing-sharing, aduh doain dong, PR-ku kayaknya susah nih. Ujian kemarin kayaknya aku udah belajar banyak, tapi kok kayaknya agak-agak susah ya soalnya. Aku doain, kita berdoa yuk supaya nilai kita ternyata baik gitu ya. Jadi ada telinga buat mendengar, ada mulut buat menghibur, buat tersenyum, ada tangan buat menolong. Banyak yang bisa kita lakukan untuk melakukan kebaikan. Amin. Nah, apalagi tadi ketemu Tuhan Yesus pribadi. Terus yang kedua, lakukan kebaikan. Yang ketiga, janganlah di ayat yang ke-6, Filipi 4 ayat yang ke-6 kakak bacakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan khawatir. Jangan khawatir katanya. Gimana gak khawatir ya Kak? Gimana cara supaya gak khawatir ya Kak? Wah, apa sih yang bikin kita khawatir hari-hari ini adik-adik? Kadang-kadang kita khawatir dengar di TV, nonton di TV. Corona, jumlah yang positif naik 3.726. Kitanya ketakutan. Udah gitu, oh apalagi tadi ada macam-macam lah hal-hal berita-berita yang bisa bikin kita khawatir. Ada obatnya enggak ya corona ya? Terus sampai kapan ya corona selesai? Khawatir banget. Pekerjaan mama papa gimana ya? Takut. Terus udah gitu, bentar ini udah bulan apa? Wah bulan Oktober minggu terakhir. Minggu depan udah November. Gimana Natalan kita ya? Khawatir. Terlalu banyak hal yang bisa bikin kita khawatir. Gimana ya Natal tahun lalu bisa sama teman-teman. Kita bisa nyanyi bareng, kesaksian bareng, dengar firman bareng. Udah gitu oh macam-macam deh. Bersuka cita, bersaksi, dengar firman Tuhan. Wah pokoknya kayaknya meriah gitu. Bagaimana ya tahun ini ya perayaan Natal. Wah pokoknya jadi itu membuat kita khawatir. Padahal kekhawatiran sebenarnya banyak banget yang tidak terjadi gitu loh. Cuman kita takutin doang. Pas kita cuma takut gitu loh. Ternyata oh nggak jadi ya gitu ya. Jadi tuh seperti anak perempuan yang khawatir itu. Ada tulisan jangan kamu khawatir ya. Jangan khawatir. Tapi susah Kak. Gimana Kak? Saya kok tetap khawatir Kak? Nah bukan cuma adik-adik ya. Kak Rosa juga pernah. Udah mencoba nggak khawatir. Kok sampai malam anak Kak Rosa belum pulang nih. Masih di luar udah jam 11 malam katanya lagi berdoa misalnya untuk Youth Revive, untuk YRM, untuk acara-acara ibadah. Tapi jam 11 malam belum pulang karena tempatnya jauh. Nah misalnya terus apalah hal-hal yang bikin kakak khawatir. Tapi kakak langsung berdiam diri masuk ke kamar dan berdoa. Ya yang jangan khawatir kemudian nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam apa? Doa.
Waktu kita khawatir tentang corona, bilang, Tuhan kok saya khawatir ya tentang corona ini ya Tuhan. Apalagi lihat mama papa, dengar cerita mama papa di TV, kok hal ini bikin saya khawatir. Tapi saya percaya Tuhan, kan Tuhan Yesus yang punya langit dan bumi. Kan Tuhan Yesus yang punya saya, kami semua orang-orang yang percaya sama Tuhan. Tuhan pasti tolong kami, Tuhan pasti sembuhkan kami. Apalagi pekerjaan mama papa. Tuhan, saya kok khawatir ya sama mama papa kalau dengar mereka juga. Gimana ya pekerjaannya Tuhan? Tolong ya Tuhan, saya percaya Tuhan Engkau sanggup menolong. Nah, jadi waktu kita takut khawatir, langsung berdoa. Kenapa doa itu penting adik-adik? Karena doa itu seperti nafas bagi orang percaya. Doa itu kayak bernafas gitu, tarik nafas. Coba adik-adik tarik nafas sekarang. Kakak mau minum dulu ya. Seperti bernafas. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Jadi bayangin kalau orang gak bernafas, mati ya. Jadi kalau orang Kristen gak berdoa, rohaninya pasti mati. Rohaninya gak bertumbuh. Kalau dia gak mau berdoa, gimana secara kan manusia itu ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Nah rohnya pasti gimana tuh, lemes ya, lemes dia. Nah jadi sebagai anak Tuhan waktu khawatir lakukan apa pertama-tama langsung berdoa. Oke? Nah sesudah itu, sesudah berdoa jangan lupa. Waktu kita berdoa itu apa? Kita memohon dan jangan lupa mengucap syukur. Mengucap syukur. Nah ini dilakukan oleh Paulus ketika dia berada di dalam penjara, wah dia mengucap syukur. Dengan cara apa mengucap syukurnya? Yang pertama adalah menyanyi-nyanyi menyembah Tuhan dengan suara yang keras. Kak Rosa so tahu suaranya keras. Baca ya di Filipi itu suaranya itu sampai semua tawanan itu dengar, berarti pelan apa keras? Keras ya. Jadi suara nyanyinya itu kenceng banget sampai semua orang tawanan dengar dan tiba-tiba buah, semua rantai-rantainya lepas, semua belenggu-belenggu pasuk di kakinya copot, sendi-sendi penjaranya goyang, gelap semua karena lampu mati dan akhirnya pemimpin kepala penjara itu ketakutan dan dia bertobat. Dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Rajanya dan dia diselamatkan. Bukan cuma dia namun seisi keluarganya. Ucapan syukur itu sebuah hal yang luar biasa ya adik-adik ya. Dan yang kedua kalian ingat gak yang kemarin itu tentang Raja Yosafat. Raja Yosafat itu pergi berperang melawan suku Amon, Yoab, orang-orang pegunungan Seir kan. Nah yang barisan depannya siapa kalau masih ingat? Yang pasukan yang bawa panah? Bukan. Yang bawa perisai? Bukan. Yang bawa pedang? Bukan. Yang di depan adalah para imam yang memakai baju lenan lambang kekudusan dan mereka apa? Memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kenceng semuanya ya, bergema-gema. Bergema-gema. Pas sampai di tempatnya apa yang terjadi? Ternyata suku Amon dan suku Moab sudah saling membunuh bangsa tadinya lawan Seir, lawan penduduk pegunungan Seir dan kemudian Amon dan Moab saling membunuh. Ketika bangsa Israel sampai di sana dengan pimpinan Raja Yosafat, musuhnya semua mati. Bahkan mereka dapat apa? Memunguti peralatan perang selama 3 hari. Harta. Sebuah kisah yang sangat indah dan itu bukan sekedar cerita karena ada di firman Tuhan. Itu adalah kisah nyata dan kita sungguh mau hal itu terjadi dalam hidup kita. Ya adik-adik ya. Jadi kalau kita kekurangan sukacita, apa yang kita lakukan? Kita langsung berdoa. Kita panggil lagi Tuhan Yesus. Panggil lagi Tuhan Yesus. Tuhan Engkaulah Rajaku, Engkaulah penguasa tunggal dalam hidupku, aku milikmu. Terus menyembah Tuhan, nyanyi.
Terus jangan khawatir, terus lakukan kebaikan bagi sesama kita, khususnya orang-orang terdekat, mama papa, ya. Mama papa, jadi Kak Rosa juga selama di rumah, ada yang cuci piring, ada yang masak, ada yang nyapu, ada yang ngepel. Walaupun semua itu kita saling bantu-membantu, ya. Jadi seperti itu, lakukan kebaikan dimulai dari orang-orang yang paling dekat, ya. Baru nanti ke teman-teman yang lain. Puji Tuhan, nanti kita akan melihat betapa sukacita memenuhi hati kita. Terus berdoa, terus mengucap syukur. Adik-adik, karena dalam ucapan syukur kita melihat betapa musuh bisa dikalahkan. Ketika kita mengucap syukur, belenggu, rantai-rantai belenggu, semua bisa dihancurkan. Apalagi dalam ucapan syukur kita bisa disembuhkan. Amin. Jadi ketika sukacita itu memenuhi hati kita adik-adik. Pernah nggak ngelihat orang yang sakit? Kak Rosa pernah ngobrol sama dokter. Kenapa orang yang kalau sakit melo gitu, banyak kan nangis susah sembuh ya. Tapi kalau orang yang waktu sakit dia, haleluya, Tuhan pasti sembuhkan. Walaupun lemes, itu pasti cepat sembuh kata dokter. Orang yang ceria, orang yang walaupun sakit nggak suka mengeluh, nggak suka menggerutu, ceria, dia pasti akan cepat sembuh. Kata dokter gitu. Ya, itu karena firman Tuhan bilang dalam ucapan syukur ada apa? Belenggu yang dipatahkan. Amin. Sakit yang disembuhkan. Musuh-musuh yang dihancurkan. Serangan iblis yang diporak-porandakan semuanya. Nah, Kak Rosa juga mau bersaksi nih. Dulu Kak Rosa kerja. Kalau Kak Rosa kerja itu masuk jam 8 pulang jam 4. Waktu Kak Rosa bersuka cita, dari pagi jam 8 nih udah kerja. Tiba-tiba lihat jam lagi, loh sudah jam 2 udah mau pulang. Terus lagi kerja sedikit lagi, loh sudah jam 4 waktunya pulang. Waktu itu cepat sekali berlalu karena hati bersuka cita. Tapi waktu kita nggak mood, waktu kita lagi sedih, lagi ada pikiran, pokoknya kurang bersuka cita, jam 8 lihat lagi, kok masih jam 10 ya? Kerja lagi. Kok masih jam 2 ya? Kerja lagi. Rasanya lama sekali, ya. Jadi ketika kita bersuka cita, waktu itu terasa berlalu dengan cepat, pekerjaan juga selesai dengan cepat. Dan satu lagi, tadi pagi baru kejadian ini. Kejadiannya adalah jam 6 pagi, suami Kak Rosa itu mau beli roti. Dia cari-cari dompet. Dompetnya gak ketemu. Kemana-mana, bolak-balik. Tukang rotinya udah dibayar ya sama uang Rosa. Tapi karena penasaran dompet gak ketemu. Bolak-balik ke seluruh rumah dicari, dompet gak ketemu-ketemu. Akhirnya Kak Rosa keluar kamar menyembah Tuhan. Haleluya, Bapa Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah. Kakak nyanyi. Waktu kakak nyanyi, suami Kak Rosa ikut nyanyi juga. Di hidupku. Jadi tadinya khawatir banget. Kemana itu dompet? Karena isi dompet itu macam-macam. Ada kartu-kartu, ada uang, ada SIM, ada pokoknya surat-surat berharga. Akhirnya karena kita menyembah Tuhan, sudah 1 jam dompetnya gak ketemu. 1 jam dompetnya gak ketemu. Kemudian dia balik lagi ke kursi. Ini dia dompetnya, ternyata keselip di kursi, di sofa itu, keselip di sofa. Sesudah kita menyembah Tuhan, sesudah kekhawatiran semuanya dipatahkan oleh pujian dan penyembahan dan sukacita memenuhi hati kita. Ada jawaban dan jalan keluar. Kita menemukan dompet yang hilang, ya. Jadi adik-adik gak ada perkara yang terlalu kecil, perkara yang terlalu besar. Ketika kita bersuka cita, Tuhan tahu menjawab pada waktu yang tepat, pada saat yang tepat, dengan cara yang terbaik. Pasti, ya adik-adik, pasti ada jalan keluar, pasti ada kelepasan, pasti ada kemenangan, pasti ada jawaban. Amin. Jadi mulai sekarang adik-adik, mari kita selalu bersuka cita dengan cara apa? Tadi ya jangan lupa ya. Di apa tadi? Berdoa, bersyukur, jangan khawatir, ya.
lakukan juga kebaikan bagi setiap orang yang kita jumpai. Amin. Maka kita akan bersukacita dan kita akan memperoleh kemenangan. Mari kita mau berdoa. Sebelumnya kita naikkan sebuah lagu pujian. Lagunya lagu sukacita ya. Oh sukacitaku. Ikutin ya. Oh sukacitaku Pam pam pam. sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku Pam pam pam. sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku, sukacitaku kini penuh. Ulangi, oh sukacitaku. Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku. Pam 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 pam. Sejak ku jumpa Yesusku, Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Haleluya, padanya ku berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Yesus sukacitaku. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkaulah sumber sukacita kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan, kami belajar dari kisah Rasul Paulus, seorang Rasul Tuhan yang gagah perkasa, yang luar biasa, yang sangat mengasihi Tuhan. Dan bahkan bersukacita dalam keadaan yang menurut manusia tidak bisa bersukacita. Dia berada di dalam penjara, terikat tangan dan kakinya, namun rohnya, jiwanya mengucap syukur. Karena tahu betapa Engkau baik dalam hidupnya dia. Dan Engkau sanggup menolong. Bahkan ketika orang bilang mustahil, tidak mungkin. Rasul Paulus percaya dan dia bagikan kepada kami semua melalui firman Tuhan di Filipi pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Inilah adik-adik kami memberkati adik-adik kami di Ero Kids. Apapun yang mereka alami Tuhan pada saat ini. Di dalam segala kesederhanaan adik-adik kami, cara berpikir mereka. Biarlah roh Tuhan memenuhi hati mereka, memenuhi jiwa mereka, memenuhi pikiran mereka. Sehingga ada sukacita hadir di tengah-tengah hidup mereka. Mereka tidak khawatir, mereka mau saling memberi, memberkati. Dan juga mereka terus mau berdoa dan mengucap syukur senantiasa. Sehingga sukacita Tuhan itu memenuhi hati mereka, bahkan meluap-luap. Dan juga bisa dirasakan oleh mama, papa, kakak, adik, teman-teman mereka semuanya. Dan adik-adik kami bisa menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan menempatkan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.